Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Adam Muhammad Rashid, kemudian ada Teh Clarissa Putri Aryani, dan Teh Nur Sri Mulyani. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah SAW dipilih sebagai Rasul oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti masalah hukum atau juga disebut fikih, kemudian politik atau disebut siasah, juga masalah perniagaan atau ekonomi yang disebut juga muamalah. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemiskinan membawa orang kepada kekafiran. Pada zaman Rasul, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang saat itu keadaan Madinah masih sangat kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanyalah kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal pada saat itu yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini, kota Madinah belum memiliki hukum dan pemerintahan. Di antara kelompok-kelompok ini masih saling bertikai. Kelompok yang terkuat dan terkaya yaitu adalah kelompok Yahudi. Namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Maka, upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana kebijakan-kebijakan ini dijadikan pedoman oleh para sahabat-sahabatnya dan penerus-penerusnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dapat dibagi dalam kedua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, dan yang kedua yaitu periode Madinah. Pada periode Mekah ini, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai seorang pedagang. Sebagai anggota Quraisy lainnya, Nabi Muhammad menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, beliau ikut serta dalam perjalanan dagang menuju Syria bersama pamannya Abu Thalib. Setelah menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga yang besar, namun berekonomi lemah, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri pada taraf kecil dan pribadi di kota Mekah. Kepiawaiannya dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya, dan As-Siddiq yaitu orang yang jujur oleh penduduk Mekah, yang berimplikasi pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal dari orang lain. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW banyak melakukan perdagangan dengan modal dari Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Clarissa Putri Aryani.
pembahasan yang kedua yaitu periode Madinah. Pada perekonomian periode Madinah masih dengan cara sederhana, dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar pengelolaan dari Rasul secara langsung. Pada periode Madinah juga, usaha ekonomi harus dilakukan sesuai dengan bingkai-bingkai syariah. Sementara itu, ekonomi tidak hanya dilakukan pada orang-orang tertentu, tapi untuk semua umat. Sebagaimana pasar adalah sesuatu yang sangat berperan penting sebagai mekanisme kegiatan ekonomi itu sendiri. Bukan hanya masyarakat saja yang menjadi pelaku ekonomi, tetapi pemerintah juga harus bertindak pada perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa mata pencaharian utama penduduk Madinah adalah pedagang. Walaupun sebagian lain ada yang berternak, bertani, dan lain-lain, tetap berdagang adalah sebagai mata pencaharian utama masyarakat Madinah. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada Islam yaitu untuk bermuamalah. Dengan adanya dua kekuasaan yang Nabi Muhammad miliki, yaitu kekuasaan spiritual dengan kedudukannya sebagai Nabi dari umat Islam dan kekuasaan duniawi dengan kedudukannya sebagai kepala negara, menjadikan sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam berubah menjadi sebuah tradisi yang bernilai syariah. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter pada masa Rasulullah SAW. Pada periode Madinah, kebijakan fiskal negara dilihat dari variabel anggaran negara, sehingga kita bisa lihat bagaimana negara mengatur dana negara itu sendiri. Program-program pembangunan, baik itu berbentuk abstrak maupun nyata, di mana pada awal kedatangan Rasul ke Madinah, Rasul meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, sebagaimana membangun sistem ekonomi dan melakukan kebijakan fiskal dengan dasar-dasar bermasyarakat. Seperti yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, menjalin kedamaian negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Yang kelima, membuat konstitusi negara. Yang keenam, menyusun sistem pertahanan negara. Yang ketujuh, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Dan semua itu Rasul lakukan mengacu pada Al-Quran, termasuk kegiatan ekonomi. Jika ada kegiatan ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan Islam dan Al-Quran, maka kegiatan tersebut akan dihapuskan. Karena dari awal sejak kedatangan Rasul ke Madinah, Rasul menanamkan akidah Islam sebagai pondasi kegiatan bermasyarakat dan berekonomi. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi dari saudari saya mengenai perekonomian pada zaman Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW selalu menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam aktivitas perekonomiannya, yang mana menghasilkan prinsip-prinsip kebijakan yang tertulis di dalam Al-Quran, seperti halnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pemilik atas alam raya ini. Nah, kemudian kita sebagai manusia hanya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kekayaan yang kita miliki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekayaan yang kita miliki juga tidak boleh kita timbun, tetapi harus kita edarkan. Kemudian menetapkan wakaf sebagai redistribusi, dan juga mewajibkan kepada setiap individu, termasuk orang-orang yang miskin. Nah, kemudian prinsip-prinsip kebijakan ini menjadi sistem ekonomi Islam. Adapun setelah dipersaudarakannya kaum muhajirin dan juga kaum ansor, yang paling penting adalah pembangunan Baitul Mal, yang mana Baitul Mal ini adalah sebuah instansi yang mengelola harta yang diterima negara dan dialokasikan kepada orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya yakni sumber keuangan. Sumber keuangan pada zaman Rasulullah ini bersumber dari 3 sumber. Yang pertama dari kaum muslim itu sendiri, yang kedua dari non-muslim, dan yang ketiga dari umum. Yang pertama dari muslim. Dari muslim ini bisa seperti wakaf, kemudian zakat fitrah, zakat mal, usyr, dan lain-lain. Yang kedua dari non-muslim. Nah, dari non-muslim ini bisa dari jizyah, kemudian dari kharaj, pajak,
dan juga bisa dari usyar. Nah, kemudian yang ketiga dari umum. Dari umum ini bisa seperti halnya dari gonimah ya, harta rampasan perang, kemudian dari fa'i, kemudian bisa juga dari hadiah dari pemimpin-pemimpin negara ya, seperti itu, bisa juga dari sodakoh ya. Nah, kemudian selanjutnya, poin selanjutnya kebijakan moneter pada zaman Rasulullah SAW, yang mana pada zaman Rasulullah ini beliau menggunakan dinar dan juga dirham sebagai mata uang, yang mana pada dinar dirham ini tidak terjadi inflasi karena nilainya tetap stabil seperti itu. Nah, kemudian apabila permintaan uang ini naik, maka akan diimpor. Dan kemudian ketika permintaannya turun, maka yang diimpor bukan dari kita, tetapi yang diimpor ini komoditasnya. Kemudian, pada saat itu terjadi kelebihan uang di masyarakat yang beredar ya. Maka pada saat itu tidak diekspor, tidak juga terjadi inflasi, tetapi dijadikan uang tersebut sebagai perhiasan, karena yang tadi tidak terjadi inflasi atas uang dinar dan dirham ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum syara, yang mana Islam ini mengaitkan dinar dan dirham terhadap hukum-hukum syara, yang mana Islam memandang dinar dan dirham ini sebagai emas dan perak. Nah, ya, bisa juga sebagai nilai mata uang, bisa juga sebagai nilai upah atas jasa, dan juga nilai harga atas suatu barang ya. Yang mana hukum-hukum terhadap emas dan perak ini Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, yakni Quran surah At-Taubah ayat 34, yang berisi tentang larangan untuk menimbun emas dan juga perak. Nah, kemudian mengaitkan dengan hukum-hukum syara yang bersifat permanen dan tidak dapat berubah. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.